Oke, ya kembali ke channel Mariangelo dan sekarang sesuai dengan permintaan kalian yang udah menumpuk di IG gua, sabar ya. Oke, di video ini kita akan bahas mengenai Miss Marvel episode pertama. Pas gua lihat tadi itu, oh my god, anjir, gila. Oke, gua sangat excited banget untuk melihat Miss Marvel ini, Pak. Sepanjang episode pertama ini udah membuat gua tuh wow, gila ini udah melebihi ekspektasi banget lah. Dan sini kita akan breakdown semua peradegannya dan juga Easter egg apa aja yang udah gua temukan di episode pertama ini. So, kita akan bahas semuanya di video ini. Oke, buat kalian belum nonton Miss Marvel episode pertama, gua kasih kalian spoiler warning terlebih dahulu buat kalian agar supaya kalian bisa menonton dulu episodenya. Baru habis itu kalian bisa kembali ke video ini untuk melihat breakdown dari gue. Link untuk Miss Marvel episode pertama gua udah taruh di deskripsi, Pak ya. Oke, kita akan bahas mulai Miss Marvel episode pertama. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, kita akan bahas mulai Miss Marvel episode pertama. Oke, seperti yang kalian tahu bahwa Miss Marvel episode pertama ini adalah awal dimana kita diperkenalkan oleh satu karakter yang bisa dibilang fan girl, yaitu adalah Kamala Khan dari New Jersey, Pak ya. Dan ini negaranya tepat ada di Pakistan. Dan kita bisa melihat Kamala Khan ini bisa dibilang itu adalah seorang fan girl ya, bisa dibilang itu suka banget dengan Avengers. Jadi kita kayak seolah kita kayak menonton diri kita sendiri yang dimana kita suka banget dengan era pop culture, kita suka dengan MCU, Pak ya. Yang dimana di universe Kamala Khan ini yang tepatnya itu ada di MCU sekarang, itu suka banget dengan superhero yang di sana, seperti contoh kayak Avengers yang bisa dibilang mereka tuh udah mulai eksis sana, Pak ya. Dan si Kamala Khan ini adalah fans utama dari Captain Marvel, yang dimana kita bisa melihat dari awal episode, kita bisa melihat dari awal-awal aja ini dia menceritakan di vlog pribadinya ketika dia membreakdown sebuah video mengenai dia akan menceritakan mengenai Avengers yang kalah dengan melawan Thanos, tapi tiba-tiba Captain Marvel yang akan memenangkan pertarungan. Jadi di sini kayaknya itu akan mengambil referensi pertarungan dari Avengers Endgame, yang dimana pada saat itu memang ada si Captain Marvel pada saat itu ya, Pak ya. Dan kita bisa melihat si Kamala Khan ini mencoba untuk membuat imajinasinya sendiri dengan cara membuat plotnya agar supaya Captain Marvel yang akan menjadi pemenangnya. Dan ketika juga dia sudah menjadi anggota terkuat di Avengers menurut dia, Pak ya. Maka dari itu Kamala Khan ini menyukai superhero kosmik. Nah, kita bisa melihat di kamarnya aja itu ada berbagai macam mural atau juga poster mengenai Captain Marvel versi Carol Danvers, Pak ya. Oke, ini udah mulai dia tuh kayak udah bener-bener fan girl banget. Bahkan kita bisa melihat di mejanya aja ini udah banget kayak introvert banget sih, Pak. Kita bisa melihat ada headset, ada mic, keyboardnya juga RGB. Anjir, ini kayak melihat diri gua sendiri, Pak, sebagai content creator. Karena di sini kita bisa melihat si Kamala Khan dia juga punya channel YouTube, Pak ya, dan dia masih YouTuber pemula. Dan jadi kita bisa melihat itu kayak berusaha untuk mencurahkan apa yang ada di isi pikiran dia. Dia juga mencurahkan apa yang ada di dalam imajinasi dia ke dalam videonya itu. Jadi bisa dibilang itu kayak membuat sebuah teori-teori dalam pikiran dia untuk membuat si Captain Marvel ini menang dalam segala pertarungan. Nah, jadi seperti itu, Pak. Jadi ya kita bisa melihat si Kamala Khan tuh punya imajinasi yang tinggi, jadi seperti itu. Oke, lanjut. Dan sampai akhirnya kita bisa melihat keluarga Kamala Khan, di mana kita bisa melihat keluarganya sangat harmonis, supaya ada kakaknya, ada ibunya, ada bapaknya. Ini mereka gue melihat mereka tuh sangat harmonis, bahkan mereka tuh sangat keluarga yang sangat deket banget, Pak ya. Dan kita bisa melihat Kamala Khan ini ketika itu dia tuh akan belajar mengemudi, tapi tiba-tiba ini adalah episode paling konyol menurut gue ya, di mana kita bisa melihat Kamala Khan itu ketika dia tuh akan belajar menyetir mobil, ya udah dia lupa untuk menaikkan giginya. Ya udah, kalau giginya mundur ya udah mobilnya mundur, Pak. Gebrak. Itu auto ngakak ya, sumpah. Jadi apa ya, jokes yang ditampilkan di Miss Marvel episode pertama ini gak alay, dan bisa dibilang kita malah dapat apa ya, sisi kecerobohannya si Kamala Khan ya, dimana itu hanya hebat dalam sisi imajinasinya dalam bentuk Marvel, tapi kalau di sisi kehidupan nyatanya dia malah ceroboh. Bisa kita lihat dalam sepanjang episode ini Kamala Khan dalam dia bersekolah, dia itu sangat dikucilkan oleh teman-temannya. Nah, gua tahu sih kenapa dia itu sangat dikucilkan banget oleh teman-temannya, karena kan kita bisa melihat Kamala Khan ini kan adalah anak yang bisa dibilang tuh punya imajinasi
imajinasi yang tinggi dalam bidang Marvel Pak ya. Dan dia suka banget dengan Avengers, terutama dengan Captain Marvel. Jadi berkata ada orang yang sangat geek banget dalam bidang Marvel, terus orang lain yang lihat dia itu kayak merasa ini kok orang freak banget kerjaan seperti itu. Makanya bisa bilang dia itu kayak dipandang freak oleh teman-teman sekolahnya. Oke, kita bisa bilang bahwa temannya ini selalu mensupport dia, bahwa teman ini juga mengajak si Kamala Khan untuk pergi ke sebuah acara Avengers Con. Ya kalau dikit ternyata kayak Comic Con lah ya, kayak Comic Con di mana para semua cosplayer itu hadir di sana. Dan di sini kita bisa melihat New Jersey sedang mengadakan acara besar untuk para fans Avengers untuk datang ke sana dan mereka bisa cosplay. Jadi si Kamala Khan ini udah punya rencana untuk membuat jaketnya yang awalnya itu adalah jaket biasa. Dia dibantu oleh temannya ini untuk mendesain kostumnya agar supaya dia itu mirip seperti Captain Marvel dengan budget yang rendah Pak ya. Dan seperti itu. Tapi temannya kita bisa melihat bahwa Bruno ini sangat cerdas, dimana dia itu bisa membuat sebuah apapun itu menjadi lebih canggih. Makanya kita bisa melihat si Kamala Khan berusaha sebaik mungkin untuk mempersiapkan kostum Captain Marvel miliknya agar supaya dia bisa tampil dan juga bisa menang dalam kompetisi tersebut. Dan sepanjang episode ini kita bisa melihat Kamala Khan itu dalam, kalau dia tuh ngelamun, kalau dia tuh bisa dibilang kayak diceramain orang yang lebih dewasa, dia dibilang nilainya turun lah, dia dibilang dia orang terlalu freak, bahkan dia di kelas tuh kerjanya cuma gambar mulu. Ya bisa dibilang Kamala Khan kayak diprotes gitu loh, kok lu bisa turun, ini kenapa nih, kok gua bisa lihat lu tuh kayak banyak banget imajinasi di kepala lu tuh kenapa. Jadi seperti itu. Makanya bisa dibilang ya Kamala Khan tuh sebagai anak yang nakal pada saat itu ya, kan umur 16 tahun kan masih zaman-zaman kita kan sebagai anak-anak yang penuh dengan rebel ya, pada saat itu ya. Nah si Kamala Khan ini langsung ngomong, ya gua nggak peduli. Jadi dia tuh kalau diajak ngomong sama orang dewasa, nasihati, diberikan masukan apapun, dia tuh udah pikirannya nggak ke situ. Pikirannya udah di mana-mana Pak ya, karena lagi-lagi si Kamala Khan ini punya imajinasi yang sangat tinggi sih. Jadi ini yang membuat si Kamala Khan ini ya oke, inilah karakter yang sangat-sangat unik sih dan persis banget dengan komiknya. Tapi lagi-lagi di sini jauh lebih ekstrim dan juga mengikuti zaman. Ya dimana Kamala Khan ini udah punya channel YouTube, dia udah jadi YouTuber pemula sampai akhirnya dia bisa menjadi vlogger. Nah, seperti makanya dia mengutarakan semua imajinasinya untuk mengikuti era zaman sekarang Pak. Ya dimana semua orang yang suka dengan fans Marvel, fans DC, fans apapun itu mereka bisa menjadi content creator dan seperti itu. Oke, lanjut. Sampai akhirnya kita bisa melihat si Kamala Khan ini bersiap untuk menyiapkan kostumnya bersama dengan Bruno temannya. Tapi lagi-lagi ketika Kamala Khan ini akan menyiapkan kostumnya, dia itu diajak oleh ibunya untuk pergi berbelanja untuk menyiapkan pesta pernikahan dari si kakaknya ini. Yang kabarnya kakaknya ini akan menikah dalam waktu dekat. Jadi bisa dibilang keluarga Kamala Khan itu sangat-sangat sibuk banget untuk mempersiapkan pesta pernikahan ini Pak ya. Tapi akhirnya kita bisa melihat si ibunya sama si Kamala Khan, mereka berdua ini adalah chemistry antara ibu dan anak ya. Biasa aja, gue melihat biasa aja sampai akhirnya gue bisa melihat si ibunya kayak terlalu protektif dengan anaknya. Karena kita bisa melihat bahwa si Bruno ini ketika dia itu ada di rumah si Kamala Khan dan bersiap untuk pulang, kita bisa melihat bahwa Bruno itu selalu mendesak si Kamala Khan untuk minta izin kepada orang tuanya untuk pergi ke sebuah acara Avengers Con. Dan setelah itu akhirnya Kamala Khan memberanikan diri untuk meminta izin kepada orang tuanya agar supaya dia bisa pergi ke acara Avengers Con ya, dimana itu ada sebuah acara besar dimana para semua fans Avengers itu akan ada di sana dan akan mengadakan sebuah kompetisi cosplayer Pak ya. Sampai akhirnya si Kamala Khan ini langsung ngomong, gue tuh mau pergi sama di Bruno, kita akan pergi ke acara Avengers Con. Nah karena orang tuanya ini nggak tahu soal apa yang dia katakan, dan jadi Kamala Khan langsung menceritakan semuanya bahwa dia tuh langsung pengen pakai kostumnya Captain Marvel. Nah jadi dia tuh udah ngomong, gue tuh udah nyiapkan kostum ini buat gue tuh tampil di sana. Tapi orang tuanya karena dia tuh nggak mau bahwa si anaknya ini terlalu ke dalam imajinatifnya ya, alhasil orang tuanya melarang, terutama si ibunya ini, karena dia pikir ibunya kalau berpikir bahwa sebuah pesta tuh akan ada pesta mabuk-mabukan, orang-orang yang dugem-dugem, bahkan ya itu adalah kekhawatiran orang tua sangat-sangat normal aja sih. Si Kamala Khan ini ketika dia tuh minta izin kepada orang tuanya ditolak Pak. Ya gue udah tahu ditolak karena kita bisa beli ibunya itu sangat protektif banget dan dia berusaha untuk melindungi si Kamala Khan ini agar supaya dia tidak terjerumus ke dalam imajinasi yang dia buat sendiri. Kan dia pikir bahwa semua dunia itu penuh dengan superhero doang. Tapi di luar itu dia nggak tahu bahwa ada kehidupan yang lebih serius lagi, seperti contoh dia kedepannya akan menjadi seperti apa, dan kedua masa depan si Kamala Khan seperti apa kalau dia tuh akan terus-terusan untuk menjadi seorang yang benar-benar bisa dibilang halu gitu loh. Jadi dia tuh kayak terlalu ke dalam imajinasinya sendiri, sehingga ya udah orang tuanya juga protes dong, karena dengan masalah itu nilainya turun. Dia sering dipanggil ke BP, sama dia juga gak pernah ngerjain PR. Ya udah sih Kamala
Kamala Khan juga sangat mikir banget gimana caranya dia bisa pergi ke Avengers Con. Akhirnya dia merencanakan untuk kabur dari rumah dengan cara dibantu oleh si Bruno ini, dan dia merencanakan semua itu dengan komik Pak, dengan visualnya. Mohon maaf nih, kan kita tahu nggak mau Miss Marvel adalah superhero yang bisa dibilang tuh punya imajinasi yang tinggi. Di sepanjang episode pertama ini ada berbagai macam visual komik yang ditampilkan dalam bentuk 3D visual komik. Ini bagus banget sih. Jadi apa ya, komiknya bisa dibilang tuh visual komik yang hidup gitu loh. Jadi oh my god, bagus banget sih. Jadi imajinasi kita sebagai para penonton juga diajak seperti kita menjadi si Kamala Khan ini, yang dimana pikiran kita kalau kita membayangkan sesuatu seperti itu bagus banget sih. Sebenarnya gue tuh sangat suka banget dari awal intro ya, dimana intro Marvel Studios aja dari awal-awal episode pertama ini itu udah komik banget, dan juga ini kayak imajinasi banget, yang dimana itu udah visual komik semua Pak. Itu bagus banget sih, gila. Jadi kita dibuat sebuah vibe yang bener-bener berbeda di Miss Marvel ini. Oke lah, lanjut. Sampai akhirnya kita bisa melihat ketika si Kamala Khan ini udah murung di kamarnya, dia udah nggak tahu lagi harus ngapain, karena dia tuh nggak tahu apakah rencana ini akan berjalan berhasil atau enggak. Dan selanjutnya kita bisa melihat ibunya akhirnya mengatakan kepada si Kamala Khan untuk mengizinkan dia pergi ke acara Avengers Con bersama dengan temannya si Bruno, tapi dengan syarat Kamala Khan harus bersama dengan ayahnya untuk pergi ke acara Avengers Con, dikarenakan takutnya Kamala Khan sebagai wanita di sana itu akan diajak minum-minum lah, diajak clubbing segala macam, karena masih dipikir orang tua namanya pesta itu adalah pesta clubbing segala macam ya kan. Nggak semua Pak ya, namanya orang tua itu wajar sih, tapi ya kita bisa melihat Kamala Khan sangat diprotektif sekali, sehingga kita bisa melihat bapaknya itu udah pakai kostum Hulk. Baik, kita bisa melihat itu udah pakai kostum Hulk, dan si Kamala Khan udah disiapkan kostum untuk mini Hulknya Mbak ya, jadi seperti itu ya. Jadi Kamala Khan nih akan pergi ke Avengers Con 3 orang, yaitu bapaknya, si Kamala Khan, sama si Bruno. Jadi apa ya, si Kamala Khan itu juga bisa dijaga oleh bapaknya ini juga, dia itu akan cosplay sebagai Hulk Mbak ya. Tapi lagi-lagi karena Kamala ini udah kesel, karena dia itu udah nggak mau bahwa kalau orang tuanya ikut, ya bisa dibilang Kamala Khan juga bukan anak kecil lagi, dan dia ingin menikmati waktunya di sana seperti fan girl yang lainnya. Karena kalau kita mengajak orang tua kita kan pasti kan ada rasa gengsi Pak ya, wajar kita sebagai udah anak-anak remaja zaman sekarang kan udah oke, gitu, gua nggak mau ngajak orang tua gua lah, nanti gua dikira kayak anak kecil segala macam. Yaitu wajar banget sih dengan rebel yang kita sebagai remaja Pak ya, itu kita udah pernah alami sih buat kita udah kalangan tua. Lanjut. Tapi akhirnya kita bisa melihat Kamala Khan ketika dia tuh udah ngomongnya udah keceplosan, dia tuh udah emosi banget karena dia tuh udah nggak mau ngajak orang tuanya. Alhasil orang tuanya udah sakit hati karena dia tuh udah ngomongnya udah keceplosan, karena dia tuh udah bener-bener emosi banget. Kenapa dia tuh dikekang banget sama orang tuanya. Alhasil bapaknya emosi dan langsung ngomong, "Lo gak boleh pergi lah." Itu akhirnya dia tuh merasa, waduh, gua udah menyakiti perasaan bapak gua nih. Jadi itu oh my god tuh jadi ada apa? Ada sisi dramanya yang bisa dibilang itu menyayat hati kita para remaja, yang bisa dibilang kita pernah rebel seperti itu. Nah, dan ketika Kamala Khan ini sedang bersantai di televisi, kita bisa melihat si ibunya ini dia tuh membawakan sebuah barang-barang dari neneknya ini. Nah, akhirnya kita bisa melihat Kamala Khan itu ditugaskan untuk membawa sebuah barang-barang nenek ini ke gudang, karena kan neneknya udah tua, jadi barang-barang yang gak berguna itu akan disimpan di gudang. Tapi tiba-tiba Kamala Khan mendapatkan sebuah gelang, yang dimana gelang ini adalah gelang dari neneknya ini, yang dimana itu ada bendera Pakistan. Dan Kamala Khan ini rencananya akan membawa gelang ini untuk menambah sebuah aksesoris tambahan di kostum Captain Marvel ini Pak, jadi seperti itu. Dan kita bisa melihat gelangnya ini ketika dia tuh pakai gelangnya, kita bisa melihat itu kayak aura ungu-ungu banget Pak ya, dan itu menandakan ada sebuah kekuatan kosmik yang ada di gelang tersebut. Tapi lagi-lagi kita nggak tahu nih ini gelang dari mana. Kalau ini adalah gelang pemberian dari neneknya, siapa? Gua tanya siapa neneknya nih, karena kalau kita baca di komik aja, Miss Marvel dia itu adalah keturunan Inhumans, dan dia dipicu kekuatannya dari sebuah kabut yang ada di hadapannya, sehingga dia bisa memelatkan semua badannya, juga membesarkan badannya seperti ya kayak Miss Fantastic kalau di komik Pak ya. Tapi kalau di sini kan udah konsepnya udah beda. Jadi oke lah, kita akan ngikuti alur seperti apa sih kalau MCU akan mempersiapkan Miss Marvel ini untuk The Marvels sama Young Avengers seperti yang direncanakan oleh MCU sebelumnya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, akhirnya lama kemudian Kamala Khan bersama temannya ini, mereka berdua langsung merencanakan kabur dari rumah dengan cara Kamala Khan akan membuat sebuah rencana di mana dia itu akan beralasan kepada orang tuanya bahwa dia tidak akan jadi ke acara Avengers Con, dan dia akan mengerjakan PR biologinya. Jadi dia itu kayak tiba-tiba rajin aja gitu loh. Sampai akhirnya Kamala Khan berhasil keluar dari rumah, dan dia berencana untuk membuat suit Captain Marvelnya untuk pergi sebuah ke acara Avengers Con. Dan kita bisa melihat stadium besar dari Avengers Con yang ada berbagai
berbagai macam pameran dan juga para cosplayer, seperti ada patungnya Hulk, ada minionnya Iron Man. Jadi itu kayak pameran para superhero Marvel, dan juga ada berbagai macam cosplayer ya, kayak suasana Comic Con biasa Pak ya. Nah, sampai akhirnya kita bisa melihat si Kamala Khan bersama temannya si Bruno ini, mereka itu sudah asik-asikan di sana, mereka foto bareng, mereka menjadi cosplayer di sana Pak ya. Sampai akhirnya ada pesta kontestan untuk para cosplayer yang sudah hadir di sana Pak ya. Sampai akhirnya kita bisa melihat Kamala Khan ini membawa gelang itu untuk dijadikan sebagai aksesoris tambahan menjadi Captain Marvel di Avengers Con. Sampai akhirnya ketika si Kamala Khan ini memakai gelangnya, akhirnya dia kaget banget, ternyata gelang ini punya kekuatan khusus ya, dimana kalau kita perhatikan ketika si Kamala Khan ini berada di dunia imajinasinya, dia langsung melihat ada segerombolan orang. Nah, orang-orang ini kalau gua perhatikan, mereka itu bukan manusia loh Pak. Lagi-lagi mereka bukan manusia, dan kita bisa melihat mereka itu ada berbagai macam bentuk-bentuk, tapi kita nggak tahu nih, ini mereka tuh hanya sebagai siluet aja. Tapi kalau gua lihat mereka tuh kayaknya adalah Inhumans, yang dimana kayaknya MCU itu akan memperkenalkan Inhumans juga ke MCU, karena bisa dibilang di Doctor Strange in the Multiverse of Madness kemarin Inhumans udah ada, walaupun itu ada di Earth 838, dan kayaknya di MCU ini akan memperkenalkan Inhumans dari Miss Marvel terlebih dahulu. Jadi seperti itu Pak ya, makanya oke, ini udah mulai ada easter egg sih. Menurut gua itu adalah Inhumans yang ada di belakang si Kamala Khan, karena sesuai dengan komiknya Miss Marvel itu adalah keturunan Inhumans. Dan seperti itu Pak ya. Sampai akhirnya kita bisa melihat ternyata Kamala Khan ketika dia tampil, dia secara nggak sengaja melemparkan semua kekuatannya, dan dia dan semua orang-orang yang ada sana mengira bahwa kekuatan yang dilontarkan oleh Miss Marvel itu secara kosmik itu adalah sebuah hologram ya, dimana orang-orang itu satu tangan. Jadi si Kamala Khan ini akhirnya menang. Nah, tapi secara nggak sadar bahwa dia tuh bertemu dengan musuhnya, yaitu adalah Zoe. Nah, Kamala Khan dan Zoe ini mereka berdua tuh adalah teman sekolah, yang bisa dibilang si Zoe ini adalah orang yang kayak selebgram Pak ya, adalah selebgram paling terkenal di Instagram. Dia punya 100.000 followers, dan juga si Kamala ini merasa cemburu dan juga merasa tersaingi oleh si Zoe ini, karena bisa dibilang Zoe ini juga adalah orang yang sering membuli dia di sekolah. Bahkan dia juga suka dengan Captain Marvel. Makanya si Kamala Khan yang merasa lebih tahu soal Captain Marvel, dia merasa lebih geek soal Marvel, dia merasa tersaingi oleh si Zoe ini. Karena bisa dibilang kalau Kamala Khan kan suka menghayal soal si Captain Marvel, dia suka dengan berbagai macam anggota Avengers yang lainnya, tapi dia merasa bahwa si Zoe ini hanya ikut-ikutan doang ya. Dia seperti itu, makanya si Kamala Khan merasa emosi kalau melihat dia. Nah, ketika dia gak sengaja melontarkan kekuatannya di hadapan para kontestan cosplayer yang ada di sana, tiba-tiba dia nggak sengaja menghancurkan pesta itu dengan melontarkan semua kekuatannya. Alhasil ada sebuah patung yang jatuh di sana Pak ya. Dan ketika situasi udah chaos, akhirnya si Kamala Khan ini berusaha untuk menyelamatkan si Zoe dengan perisai tangannya. Nah, dan seperti itu, makanya kita bisa melihat itu memelankan tangannya, dan dia langsung menyelamatkan temannya si Zoe ini, walaupun dia tuh nggak suka di sekolah. Tapi kita bisa melihat kekuatannya si Miss Marvel ini mereka masih mematenkan yang ada di komik, yang dimana Miss Marvel ini bisa membesarkan tangannya seperti itu, tapi si MCU mereka menambahkan dengan energi kosmik yang berasal dari gelangnya itu Pak. Itu bagus banget sih. Jadi dikombinasikan antara versi MCU dengan versi komik, kekuatan inti dari Miss Marvel ini tidak dihilangkan sama sekali oleh pihak MCU, sehingga ini menurut gue tuh sangat-sangat inovatif banget sih kalau yang gue perhatikan. Karena kan gue mikir-mikir kalau misalkan Miss Marvel ini akan diangkat seperti Mr. Fantastic dari Fantastic Four, para fans itu pasti akan kebingungan. Para pihak MCU itu mereka memikirkan bagaimana caranya si Miss Marvel ini akan terkoneksi dengan Captain Marvel, yaitu dengan cara kekuatan intinya itu tidak akan dihilangkan, tapi ditambahi dengan kekuatan kosmik dan seperti itu. Dan juga kayaknya semua audiensnya akan dirubah seperti Moon Knight seperti itu. Oke, kita bisa melihat ketika si Kamala Khan udah merasa bahwa yang apa yang dialami di Avengers Con itu udah mulai rusak, akhirnya mereka pulang ke rumah masing-masing, dan akhirnya si Kamala Khan ini udah pulang lewat tenggang waktu, yaitu di jam 11 malam. Dan akhirnya ibunya itu menciduk dia pada saat dia tuh langsung masuk ke dalam jendela kamarnya, dan ibunya merasa kecewa karena bisa dibilang ibunya merasa dibohongi oleh si Kamala Khan, yang dia tuh mengatakan bahwa dia tuh udah mau belajar biologi, tapi ternyata dia tuh pergi ke Avengers Con dengan menginap secara diam-diam. Dan seperti itu, makanya ini kita bisa melihat si Kamala Khan langsung ngomong I'm sorry segala macam gini-gini. Ya lu kenapa nggak izinin gua kan cuma mau pesta doang gitu-gitu tuh. Gitu deh. Jadi ini masih ada rebel-rebelnya anak-anak muda lah ya. Jadi oke, ini relate banget kepada kita bahwa kita tuh udah pernah mengalaminya seperti ini loh. Jadi seperti karena saking kita fans geeknya,
kita melakukan apapun itu untuk melancarkan tujuan kita. Ya jadi seperti itu. Makanya ini kayak rebel-rebelnya anak zaman sekarang Pak ya. Ya gua kayak melihat diri gua sendiri Pak seperti ini. Oke, lanjut. Sampai akhirnya ketika Kamala Khan ini udah menyelesaikan perbuatannya, alhasil dia langsung menikmati gelang itu dan dia langsung bertanya-tanya, ini gelangnya kenapa? Karena kalau ini adalah gelang dari neneknya, artinya kita kan bisa mengetahui bahwa neneknya adalah anggota Inhumans. Mungkin seperti itu Pak, kan lagi-lagi ini kan gelangnya berasal dari naninya, dan akhirnya gue punya asumsi bahwa si neneknya ini adalah keturunan Inhumans, sehingga gelangnya ini akan dipakai oleh si Kamala Khan sebagai anggota keturunan Inhumans yang lainnya untuk mengaktifkan kekuatannya ini Pak. Jadi seperti itu. Makanya oke, ini udah mulai bagus sih. Seorang fans Avengers, dia menjadi anggota part of Avengers itu sendiri nanti ke depannya Pak ya. Nah, kemungkinan kita akan diberitahukan dari mana asal-usul gelang tersebut dan siapakah neneknya ini. Gue sangat penasaran banget sih dengan nenek ini siapa, karena kan ini kan ada neneknya lagi sekali lagi ya. Oke, kita akan melihat siapa neneknya ini di Miss Marvel di episode berikutnya. Oke, sampai di sini episode ini berakhir, dan akhirnya di post credit scene Miss Marvel episode pertama ini kita bisa melihat anggota Damage Control ini kembali di Miss Marvel Pak ya. Momen di post credit scene ini dimulai dengan munculnya seorang agen Damage Control, yaitu adalah Sadie Deaver, yang melihat momen epic dari Kamala Khan saat di Avengers Con, dan akhirnya dia pun kemudian memperlihatkan video tersebut kepada rekannya, yaitu adalah P. Clary, yang meminta Deaver untuk membawa si Kamala Khan ini ke hadapan Damage Control, karena kan bisa dibilang di si Damage Control ini pernah muncul pada saat di Spider-Man Homecoming sama si Spider-Man No Way Home, dimana dia pernah menangkap si Peter Parker bahwa dia adalah pembunuh Mysterio. Dan kayaknya kita bisa melihat dalam adegan tersebut, kalau kita flashback balik dengan Spider-Man No Way Home, kita bisa melihat bahwa si P. Clary ketika dia menangkap Peter Parker di apartemennya dia, kita bisa melihat pada adegan tersebut si P. Clary ini nampaknya tidak memperlihatkan sebuah empati terhadap situasi yang terjadi kepada Peter Parker dan membuktikan bahwa dia adalah sosok agen yang kejam. Oke, kalau menurut gue ya, untuk si Clary ini ketika itu muncul di Miss Marvel, kayaknya itu akan menangkap si Miss Marvel ini seperti dia menangkap Peter Parker pada saat di Spider-Man No Way Home. Mungkin seperti itu Pak ya. Dan menurut gue ya, kalau untuk Damage Control ini akan terus mengawasi Kamala Khan secara ketat, bahwa si Damage Control kita tahu kan ya, bahwa mereka itu akan membuat Kamala Khan berhenti menjadi pahlawan super dan bahkan membuat Kamala Khan menjadi subjek uji coba mereka. Dan kalau menurut gue ada kemungkinan juga yang lainnya, di mana si Clary ini mungkin tidak akan bertingkah laku seperti yang kita lihat di No Way Home. Mungkin seperti itu Pak ya. Karena lagi-lagi kalau kita lihat di No Way Home kan jelas-jelas bahwa Peter Parker adalah dituduh sebagai pembunuh Mysterio, dan itu udah tersebar di seluruh kota New York, bahkan di seluruh dunia. Hasil Damage Control akan melakukan sebuah investigasi terhadap Peter Parker seperti itu Pak ya. Tapi kalau si Kamala Khan kan beda cerita, dia hanya orang yang punya kuota super, dan bisa dibilang kayaknya si Damage Control ini akan menahan si Kamala Khan dan jadikan sebagai subjek uji coba mereka untuk mengetahui dari mana asal usul kekuatan si Kamala Khan ini Pak ya. Jadi seperti itu. Oke, menurut gua sih untuk post credit scene-nya udah lebih baik lagi, dan juga oke, kita akan melihat lagi Damage Control yang akan menjadi villain utamanya mungkin, atau bisa jadi itu akan menjadi penghalang bagi Miss Marvel ini, kita nggak tahu. Tapi menurut gua episode pertama Miss Marvel ini menurut gua tuh udah mulai udah mulai bagus banget, udah melebihi ekspektasi, dan juga untuk scoringnya udah mulai bagus banget Pak ya, dimana itu scoring musiknya, per adegannya, dramanya ada, lawakannya ada, bahkan gak alay. Itu aja mengenai video kali ini mengenai Miss Marvel episode pertama. Overall bagus banget, dan juga kita nggak sabar untuk menunggu Miss Marvel episode kedua ya, dimana kayaknya itu akan berdalam sisi kepahlawanan dari si Miss Marvel ini. Kayaknya mungkin seperti itu Pak ya. Oke, dan gue nunggu shootnya aja sih, gue nunggu shootnya aja karena shootnya menurut gue tuh shootnya keren banget sih dari Miss Marvel ini. Itu udah akurat komik banget, dari segi shellnya dan segi kostumnya aja tuh udah mulai akurat banget di komik Pak ya. Oke, kita akan tunggu banget Miss Marvel episode kedua di line berikutnya. Oke, itu aja mengenai video kali ini mengenai Miss Marvel episode pertama. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya informasi lain mengenai Miss Marvel ini, tulis aja di kolom komentar di bawah, dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Kalau gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti lagi untuk kalian. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Adios.